Halo, perkenalkan nama saya Anafriza. Saya asal dari daerah Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci. Asal instansi saya adalah Politeknik Pembangunan Pertanian Medan dengan jurusan Produksi Tanaman Perkebunan. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi statistik. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Baik, kita langsung aja ke materinya. Itu apa hipotesis? Mungkin teman-teman banyak bertanya kan, apa itu hipotesis? Mengapa ada hipotesis pada laporan tugas akhir? Contoh hipotesis pada tugas akhir dan metode apa untuk dilakukan di uji hipotesis? Baik, hipotesis adalah pendugaan parameter yang diuji berdasarkan data dengan metode statistik. Mengapa hipotesis dalam tugas akhir? Yaitu permasalahan suatu variabel respon di suatu populasi. Bagaimana solusinya? Kajian pustaka, variabel-variabel yang berpengaruh, treatment seperti apa yang perlu dipilih, kondisi seperti apa yang dibutuhkan. Kemudian dugaan yaitu hipotesis, lanjut diuji kebenaran dengan data sampel, kemudian lanjut kesimpulan untuk populasi. Kemudian contoh hipotesis pada tugas akhir. Contoh permasalahan yaitu kita ambil rendahnya produktivitas kakao di Kecamatan Bandar Simalungun. Untuk studi literaturnya, yaitu kurangnya penggunaan bibit unggul mempengaruhi produktivitas kakao. Terus, rendahnya tingkat pemangkasan produksi berpengaruh produktivitas kakao. Untuk hipotesis dari rendahnya produktivitas kakao di Kecamatan Bandar Kabupaten Sulungan yaitu H0, penggunaan bibit unggul tidak mempengaruhi produktivitas kakao di Kecamatan Bandar. Untuk H1-nya itu, penggunaan bibit unggul berpengaruh positif terhadap produktivitas kakao di Kecamatan Bandar. Untuk hipotesis kurangnya penggunaan bibit unggul mempengaruhi produktivitas kakao yaitu H0, pemangkasan produksi tidak mempengaruhi produktivitas kakao di Kecamatan Bandar. Untuk H1-nya itu, pemangkasan produksi berpengaruh positif terhadap produktivitas kakao di Kecamatan Bandar. Untuk model regenerasi itu berganda, lakukan uji T dan ambil kesimpulan. Uji hipotesis statistik itu ada beberapa yaitu definisi hipotesis, hipotesis statistik, uji hipotesis, manfaat uji hipotesis, jenis-jenis pengujian hipotesis, cara menentukan H0 dan H1, dan yang terakhir yaitu contoh penentuan H0 dan H1. Mari kita bahas. Baik, hipotesis tes hipotesis statistik. Hipotesis sama dengan yaitu dugaan sementara. Sedangkan hipotesis statistik yaitu dugaan tentang parameter, yaitu rata-rata, varians, dan proporsi. Hipotesis statistik yaitu dugaan tentang parameter, yaitu yang tadi, yaitu rata-rata, varians, dan proporsi. Yang dilakukan diuji secara empiris berdasarkan data, dan selanjutnya diuji hipotesis. Jenis hipotesis ada dua, yaitu hipotesis nol atau sama dengan H0, yaitu dugaan awal. Sedangkan yang kedua yaitu hipotesis alternatif, sama dengan H1 atau lawan dari H0. Jenis pengujian statistik itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu uji hipotesis sisi kiri, uji hipotesis sisi kanan, dan uji hipotesis dua arah. Cirinya itu H0 mengandung sama dengan. Contoh penentuan H0 dan H1 pada pengujian hipotesis. Untuk pengujian hipotesis satu arah kiri yaitu, menurut seorang ahli sosial kependudukan, rata-rata pengeluaran penduduk desa per bulan kurang dari 3 juta. Apakah hal itu benar? Baik, untuk caranya itu, new lebih besar dari 3 juta untuk H0, sedangkan untuk H1-nya itu new kurang dari 3 juta.
Yang kedua, pengujian satu arah kanan yaitu menurut seorang penyuluh proporsi petani yang sudah menerapkan teknologi pemupukan berimbang pada lahan sawit adalah lebih dari 30%. Apakah hal itu benar? Baik, mari kita tengok. Yaitu H0P lebih kecil dari 30%. Untuk H1-nya, P lebih besar 30%. Untuk pengujian dua arah itu, menurut seorang pekebun, rata-rata pohon karet tersadap di suatu afdeling adalah 60%. Apakah hal itu benar? Ya, dugaan sementara H0 new sama dengan 60, min negatif. Untuk yang kedua, H1-nya yaitu new sama dengan 60, negatif. Berikut adalah beberapa contohnya sama kayak yang di atas tadi. Lanjut, prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama, tentukan hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif yaitu H1. Lanjut, tentukan taraf signifikansi. Lanjut, menghitung nilai dari statistik uji. Kemudian, tentukan wilayah kritis atau wilayah tolak H0. Lalu, ambil keputusan tolak H0 atau gagal tolak H0. Statistik uji. Fungsi peubah acak adalah untuk mendapatkan nilai yang akan digunakan pada pengujian hipotesis statistik. Contoh, uji hipotesis rata-rata untuk jumlah sampel sebesar dan varian populasi tidak diketahui. Statistik uji Z. Berikut adalah populasi. Kita ambil dari beberapa populasi untuk menggunakan sampel, yaitu lanjut ke Z hitung. Tergantung dari hipotesis mengenai parameter apa. Lanjut, ini uji hipotesis satu arah kiri. Keputusan jika Z hitung lebih kecil dari Z alpha, maka keputusan tolak H0. Ini untuk hipotesis satu arah kiri. Kemudian untuk uji hipotesis satu arah kanan, tolak eh tolak H0 yaitu Z hitung lebih besar daripada Z alpha, maka keputusan tolak H0. Ini untuk uji hipotesis satu arah kanan. Kemudian uji hipotesis dua arah yaitu keputusan tolak H0 jika Z hitung lebih besar dari Z alpha per 2. Keputusan tolak H0. Ini berlaku untuk uji hipotesis dua arah. Kemudian kita lanjut uji hipotesis rata-rata satu populasi. Baik, pengujian nilai tengah satu populasi. Suatu contoh acak diambil dari suatu populasi normal berukuran N. Tujuannya adalah menguji apakah parameter new sebesar nilai tertentu, katakanlah new 0, yaitu populasi X sebaran new, sigma 2. Acak contoh diuji dengan new. Cara pengambilan keputusan yaitu tolak H hipotesis dua arah. Tolak H0 jika N nilai statistik uji lebih besar dari nilai kritis. Untuk hipotesis satu arah, tolak H0 jika nilai statistik uji lebih besar nilai kritis alfa. Kemudian, tolak H0 jika statistik uji lebih kecil nilai dari kritis alfa. Kemudian kita masuk statistik uji, ini beberapa contohnya. Selanjut, daerah kritis pada taraf nyata. Besarnya taraf sangat tergantung bidang yang sedang dikaji. Daerah penolakan H0 sangat tergantung dari bentuk hipotesis alternatif yaitu H1 dan statistik uji. Berikut tolak H0 jika Z hitung lebih kecil dari Z hitung alfa atau T hitung lebih kecil dari T hitung alfa. Kemudian tolak H0 jika H hitung lebih besar dari Z alfa atau T hitung lebih besar dari T alfa. Kemudian tolak H0 jika Z hitung
lebih besar dari Z alfa pangkat 2. Kemudian lanjut, uji hipotesis rata-rata dua populasi, yaitu sampel independen. Pengujian nilai tengah dua populasi, yaitu membandingkan nilai tengah dua populasi. Setiap populasi diambil contoh acak berukuran tertentu. Bisa sama, bisa juga tidak sama. Pengambilan kedua contoh saling bebas. Tujuannya adalah menguji apakah parameter mu1 sama atau tidak dengan parameter mu2. Lanjut, uji hipotesis rata-rata dua populasi, sampel independen. Hipotesis dua arah. Tolak H0 jika nilai statistik uji lebih besar dari nilai kritis alfa pangkat 2. Kemudian hipotesis satu arah kanan. Tolak H0 jika nilai statistik uji lebih besar dari nilai kritis alfa. Kemudian hipotesis satu arah kiri. Tolak H0 jika nilai statistik uji lebih kecil dari nilai kritis alfa. Berikut adalah statistik uji sampel independen, dapat teman-teman lihat di tabel berikut. Ini contohnya lagi. Kita lanjut. Ini juga kita lanjut. Uji hipotesis kesamaan varians dua populasi, yaitu tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F alpha. Nilai F untuk menguji sigma 1, 2 sama dengan sigma 2 pangkat 2. Terus mengikuti distribusi F dengan derajat bebas, F1 sama dengan N1 kurang 1 dan F2 sama dengan N2 kurang 1. Lanjut, uji hipotesis rata-rata dua populasi, yaitu sampel dependen berpasangan. Uji hipotesis rata-rata dua populasi sampel dependen pengamatan berpasangan. Sampel independen, yaitu unit sampel untuk kedua kelompok sampel berbeda. Tidak untuk melihat perubahan yang disebabkan oleh perlakuan tertentu. Contoh, menguji perbedaan rata-rata produktivitas dua jenis pengamatan tertentu. Yang kedua, sampel dependen pengamatan berpasangan. Unit sampel untuk kedua kelompok sampel sama. Perbedaan nilai sampel di antara dua kelompok sampel karena adanya pemberian perlakuan yang berbeda. Untuk melihat perubahan yang disebabkan oleh perlakuan tertentu, contoh, menguji apakah teknik pengendalian hama tertentu berpengaruh terhadap tingkat serangan hama pada suatu populasi tanaman. Lanjut, statistik uji pengamatan berpasangan, yaitu sebagai berikut contoh di tabel. Lanjut, uji hipotesis proporsi satu populasi. Berikut adalah contohnya, yaitu rumusnya sebagai berikut. Lanjut, ini merupakan contoh pengambilan sampel dan populasi. Lanjut, nah ini tadi Z hitung atau Z hitung lebih kecil dari Z tabel, maka gagal tolak H6. P value lebih besar dari 0,5 sama dengan gagal tolak H0. Belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa proporsi warga yang berbahagia sama dengan 70%. Lanjut kita ke jenis data dalam statistik, yaitu ada tiga data. Yang pertama, numerik atau numerikal. Yang kedua, kategori atau nominal. Ketiga, ranking atau ordinal. Data numerik. A. Pembagian satu. Satu. Diskret. Ada karena dihitung tidak memiliki koma. Contohnya, lembaran dua buah dadu, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Untuk yang selanjutnya itu ada kontinu. Ada karena diukur, memiliki koma, dan nilainya tidak terbatas. Contoh, berat badan, tinggi badan, dan nilai mahasiswa, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu yang B, pembagian 2.
Satu, interval. Tidak memiliki angka nol mutlak, bisa bernilai negatif dan bisa dijumlahkan atau dikurangi. Contohnya, pertama ada suhu, waktu, dan EQ. Yang kedua itu ada rasio. Memiliki nilai nol mutlak, tidak bernilai negatif, dan bisa dijumlah, ditambah, ditambah, maaf, teman-teman, dibagi, dan dikali. Contoh, jarak, dosis pupuk, durasi, dan lain-lain. Yang lanjut yaitu ada data kategori nominal. Pertama, lebih bersifat kualitatif. Kedua, bagian dari beberapa kelompok. Contoh sebagai berikut. Data biner yaitu data dengan dua kategori. Misal, rusak, tidak rusak, iya atau tidak, baik atau buruk, suka atau tidak suka, dan seterusnya. Yang kedua itu ada data ras, misalnya Jawa, Sunda, Minang, Batak, dan seterusnya. Yang ketiga ada data warna rambut, misalnya hitam, coklat, pirang, merah, dan seterusnya. Yang keempat, itu angka numerik dari data kategori ini tidak memiliki nilai matematis. Lanjut, data ranking atau ordinal. Campuran antara data numerik dan data kategori. Angka yang dimiliki oleh data ordinal memiliki arti matematis. Yang ketiga, nilai yang dimungkinkan dalam data ordinal ini biasanya memiliki rentang tertentu. Contohnya, di sini ada ranting yang kita berikan saat mengisi data kuesioner. Misalnya, rentang 1 sampai 5 atau bahkan rentang 1 sampai 10. Ranting yang diberikan pada suatu aplikasi di Play Store, misal ranting 1, buruk atau sangat baik. 5, yang ditandai dengan jumlah bintang. Lanjut kita ke konsep ANAVA, yaitu satu main, uji T atau uji Z, dua main, yaitu uji T atau Z, tiga min, yaitu uji F, analisis variance. Asumsi ANAVA. Data distribusi normal variansi sama untuk setiap K populasi. Data minimal berskala interval, sampel bersifat random. ANAVA ini digunakan untuk membandingkan rata-rata antar kelompok dengan faktor pembeda hanya satu macam, ANAVA satu arah. Yang kedua yaitu ilustrasi masalah. Suatu pabrik terdapat 5 stasiun kerja untuk menghasilkan produk yang sama. Ujilah apakah kelima stasiun tersebut memiliki produktivitas yang sama. Kita tengok tabelnya, faktor perlakuan itu ada di stasiun kerja, levelnya itu ada A1, A2, A3, A4, dan A5. Totalnya itu kita jumlahkan keseluruhan, total, lalu bawahnya itu ada min. Ada dua variansi, score of variation. Pertama, perbedaan karena perlakuan, treatment. Adanya perbedaan secara sistematis, misalnya perbedaan skill operator, kesiapan mesin, dan lainnya. Yang kedua, perbedaan dalam perlakuan error. Perbedaan yang terjadi secara acak. Lanjut, struktur data untuk penjelasan notasi K itu sama dengan perlakuan. Sedangkan N sama dengan jumlah perulangan setiap perlakuan KI. Y, IN sama dengan data pengamatan perlakuan KI1, KI, dan perulangan ke N. Terus, YI sama dengan jumlah nilai data pengamatan perlakuan KI. Lanjut, rata-rata nilai data pengamatan perlakuan KI. Lanjut, jumlah keseluruhan nilai data pengamatan. Lanjut, rata-rata nilai seluruh data pengamatan. Itu kita lanjut dengan pengujian hipotesis. Yaitu satu H0 sama dengan nu 1 sama dengan nu 2 sama dengan nu 3 dan seterusnya sampai nu ke K. Yang kedua, H1 sama dengan rata-rata.
Setiap perlakuan berbeda, minimal ada dua perlakuan berbeda. Yang ketiga, penentuan taraf signifikan. Biasanya alfa sama dengan 0,05 atau 0,01. Yang keempat, tentukan titik kritis F tabel, yaitu derajat bebas pembilang F2 sama dengan derajat bebas penyebut. Yang kelima, mencari F hitung. Yang keenam, keputusan. Tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel dan sebaliknya. Dan yang terakhir, tujuh, yaitu kesimpulan sesuai konteks permasalahan. Pengujian hipotesis tabel ANAVA satu arah. Berikut ada tabelnya. Pengertiannya itu JKT, yaitu jumlah kuadrat total. Dan sedangkan JKA jumlah kuadrat perlakuan. Yang terakhir itu ada JKE, jumlah kuadrat yang error. Kita lanjut, teman-teman bisa melihat tabel berikut adalah rumusnya. Kita lanjut, ini beberapa tabel juga, bisa teman-teman melihat juga. Pengujian hipotesis. H0 sama dengan mu A1 sama dengan mu A2 dan sama dengan mu A3 sama dengan mu A4 sampai mu A5. H1, rata-rata setiap perlakuan berbeda minimal ada dua perlakuan berbeda. Yang ketiga, taraf signifikan. Alpha sama dengan 0,5. Titik kritis F tabel sama dengan 2,76. Untuk F hitungnya adalah 4,30. Keputusan. Tolak H0 karena F hitung lebih besar dari F tabel. Kesimpulan, rata-rata produktivitas kelima stadion kerja tersebut berbeda. Kita lanjut ke contoh soal ANOVA satu arah, yaitu one way ANOVA. Studi kasus, seorang petani ingin mengetahui apakah ada pengaruh jenis pupuk terhadap tinggi tanaman cabenya dalam CM. Petani tersebut menggunakan 5 jenis pupuk yang berbeda, yaitu A, B, C, D, dan E, dan melakukan pengamatan selama 2 minggu terhadap 20 tanaman cabai. Adapun satu jenis pupuk akan dicobakan pada 4 tanaman cabai yang berbeda. Diperoleh data sebagai berikut. Berikut adalah datanya itu. Data A 14,9 dan seterusnya sampai ke data E. Dari dataset di atas, One Y ANOVA merupakan metode yang tepat untuk menjawab pertanyaan petani tersebut. Hal ini dikarenakan ada 5 kelompok tanaman yang akan dibandingkan untuk melihat ada tidaknya perbedaan tinggi tanaman antar kelompok. Yang kedua, jika diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan tinggi tanaman antar kelompok, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh jenis pupuk terhadap tinggi tanaman. Yang ketiga, sebaliknya, jika diperoleh hasil tidak terdapat perbedaan tinggi tanaman antar kelompok, maka dapat disebutkan tidak terdapat pengaruh jenis pupuk terhadap tinggi tanaman. Kita lanjut. Untuk penyelesaian dengan RStudio, yaitu pertama, kita menyusun dataset di Microsoft Excel terlebih dahulu. Kemudian, setelah kita selesai menyusun dataset di Microsoft Excel, kita melakukan import data ke RStudio. Kemudian, setelah kita melakukan import data ke RStudio, kita lanjut melakukan uji asumsi ANAVA, yaitu ada berbagai uji, yaitu pertama, asumsi normalitas, asumsi homogenitas, dan yang terakhir itu jika memenuhi asumsi di atas, lanjutkan dengan analisis one way ANOVA. Lanjut. Baik, di sini
Sebelum dilakukan input data ke software R, perlu mempersiapkan datanya terlebih dahulu. Tabel hasil pengamatan di atas harus dikonversi menjadi dua kolom saja, yaitu kolom tinggi tanaman dan jenis pupuk. Kolom tinggi tanaman berisi nilai pengukuran dalam sentimeter dan kolom jenis pupuk yang berisi kode pupuk yang dicobakan ke tanaman tersebut. Berikut adalah contoh pengerjaan di Microsoft Excel. Setelah dilakukan semuanya, secara umum, jika ingin melakukan uji on Y ANOVA di R, dataset harus dibuat menjadi dua bagian, eh, atau dua kolom, yang berisi variabel independen dan variabel dependennya. Di mana kasus ini yang merupakan variabel independen adalah jenis pupuk dan variabel dependen adalah tinggi tanaman. Kemudian karena data sudah siap, maka buka software R dan ketikkan sintaks berikut untuk mengimport file Excel tersebut ke R. Bisa teman-teman melihat sendiri. Lanjut. Setelah sintaks tersebut di-run, silakan pilih data yang akan dianalisis dan klik Open. Untuk mengecek apakah data telah diinput secara benar, kita dapat mengetikkan sintaks berikut. Bisa teman-teman lihat sendiri, maka data akan terlihat sebagai berikut. Berikut adalah contoh data pengerjaan dari Microsoft Excel, teman-teman. Lanjut, teman-teman. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai function atau AOV, kamu dapat mengetikkan sintaks berikut. Data pada jendela akan muncul penjelasan sebagai berikut. Bisa teman-teman melihat berikut adalah contoh data yang keluar dari AOV. Kita lanjut. Setelah dilakukan pemodelan, definisikan nilai residual dari model dengan nama pupuk residuals, yaitu pupuk titik residuals buka kurung residuals tutup buka kurung lagi objek sama dengan ANOVA pupuk tutup kurung. Sebentar teman-teman. Kemudian pada bagian objek sesuaikan dengan nama model yang akan diuji. Karena sebelumnya model ANOVA telah definisikan dengan nama ANOVA pupuk, maka objek sesuai dengan ANOVA pupuk. Karena karena kita telah mendapatkan nilai residual yang disimpan dalam variabel pupuk residual, maka diuji asumsi dapat segera dilakukan. Lanjut, asumsi normalitas. Untuk asumsi normalitas dapat digunakan sebagai jenis metode. Pada contoh kali ini akan dilakukan uji normalitas menggunakan metode Sapir-Whorf yang terdapat pada PEX Nortex. Bisa teman-teman lihat di tabel berikut. Berikut output yang diperoleh. Bisa teman-teman lihat sendiri. Setelah mendapatkan output di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pada taraf signifikan 5%, residual berdistribusi normal. Hal ini dikarenakan residual memiliki p-value sebesar 0,2575 lebih besar dari 0,05. Lanjut, asumsi homogenitas, yaitu karena
uji asumsi normalitas terpenuhi, maka kita dapat melanjutkan ke uji asumsi homogenitas. Tapi, jika pada tahap ini asumsi normalitasnya tidak terpenuhi, kamu harus melakukan transformasi data terlebih dahulu atau melakukan uji perbandingan menggunakan model lain, seperti Kruskal Kruskal-Wallis yang merupakan uji perbandingan non-parametrik. Untuk uji homogenitas residual akan dilakukan menggunakan vaksin Leventens pada paket SCAR. Bisa juga digunakan alternatif menggunakan yang lain sesuai kebutuhan. Teman-teman, lanjut. Itu berikut output yang telah diperoleh. Dari output di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa taraf signifikansi 5% residual memenuhi asumsi homogenitas. Hal ini dikarenakan residual memiliki p-value sebesar 0,369, yaitu lebih besar dari 0,05. Karena uji asumsi normalitas dan homogenitas terpenuhi, maka ki- kita dapat melanjutkan ke analisis utama kita, yaitu one Y ANOVA. One Y ANOVA, sebentar teman-teman, lihat. Ah, Untuk melihat tabel F dari uji ANOVA, bisa langsung diketikkan sintaks berikut. Sama seperti pemodelan ANOVA di bagian awal, yaitu ANOVA buka kurung AOV buka kurung tinggi tanaman jenis pupuk data sama dengan data tutup kurung semari buka kurung ANOVA pupuk tutup kurung akan diperoleh dan output yang diperoleh sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat sendiri, inilah contoh output yang telah diperoleh. Kita lanjut, yaitu one Y ANOVA. Untuk penguji hipotesis, kita dapat melihat F-value atau PR lebih besar F pada tabel. Jika menggunakan F-value, maka pengujian akan dilakukan dengan membandingkan nilai F-value dengan F-tabel, di mana H0 ditolak jika F-value lebih besar dari F-tabel. Selanjut, jika menggunakan PR lebih besar F, maka pengujian akan dilakukan dengan membandingkan nilai PR lebih besar dari F dengan alfa, di mana H0 ditolak jika PR lebih besar dari F kecil dari alfa. Dari output di atas diperoleh hasil bahwa pada taraf signifikansi 5% H0 ditolak karena PR dalam kurung lebih besar F tutup kurung sama dengan 5,15 dikali 10 dikurang 13. Yang artinya terdapat perbedaan tinggi tanaman antara kelompok pupuk atau dikatakan bahwa ada pengaruh jenis pupuk terhadap tinggi tanaman. Jika ingin diketahui jenis pupuk mana yang merupakan jenis pupuk terbaik, dapat dilanjutkan dengan post hoc test. Lanjut. Ah, Kita lanjut ke analisis korelasi, yaitu untuk mengetahui derajat hubungan antara dua variabel atau lebih. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui derajat hubungan disebut koefisien korelasi. Teman-teman, koefisien korelasi digunakan untuk mengukur kuat hubungan antara variabel, bentuk atau arah hubungan dan besarnya kontribusi variabel terhadap variabel terikat. Bentuk atau arah hubungan di antar variabel koefisien korelasi dinyatakan dalam positif atau negatif. Lanjut,
teman. Lanjut ke tabel koefisien korelasi. Yang di sini ada nilai interval kekuatan hubungan 0,00 sampai 0,199 itu sangat rendah atau lemah sekali untuk interval nilai. Yang kedua, 0,200 sampai 0,399 rendah atau lemah. Selanjutnya ada itu 0,400 sampai 0,599 sedang atau cukup. Selanjutnya ada 0,600 sampai 0,799 tinggi atau kuat. Selanjutnya ada 0,800 sampai 1.000 sangat tinggi sampai 1 itu sangat tinggi atau kuat sekali. Lanjut, analisis korelasi sederhana untuk menguji hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Yang pertama, persen produk momen untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk interval atau rasio. Yang kedua ada Spearman rank untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk ordinal. Lanjut, persen produk momen. Yang pertama, rumus persen produk momen dapat teman-teman lihat sendiri sebagai berikut. Untuk keterangannya, R sama dengan koefisiensi korelasi. Sedangkan untuk N dan sama dengan jumlah data. Selanjutnya sama dengan jumlah skor variabel X. Selanjutnya jumlah skor variabel Y. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan lamanya tidur sama dengan dirumuskan dengan X dengan kestabilan emosi dilambangkan dengan Y. Data penilaian sebagai berikut. Dapat teman-teman lihat nomor berikut datanya yaitu 01 untuk data lamanya tidur itu ada 150, untuk datanya kestabilan emosi yaitu ada 90 sampai seterusnya sampai ke 10. Lanjut. Persen produk momen satu menentukan hipotesis H0 sama dengan tidak terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. HA sama dengan terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. Menghitung data yang dibutuhkan berikut adalah tabelnya. Kelanjutan dari tabel yang di atas setelah dihitung dapatkan sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat sendiri. Baik, kita lanjut. Satu, persen produk momen. Empat, lanjutan yang dari tadi, yaitu menentukan kriteria. Jika R hitung lebih kecil atau sangat kecil dari R tabel, maka H0 diterima. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, sama dengan H0 ditolak. 5. Menentukan R tabel. Taraf signifikansi yaitu sigma sama dengan 0,05, df sama dengan n dikurang 2 sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8. Dan tabel sama dengan 0,632. Kita lanjut membandingkan R hitung dan R tabel. R hitung 0,913 lebih besar dari R tabel yaitu 9,632. Maka artinya H0 ditolak. Untuk kesimpulannya, terdapat hubungan yang positif antara
lamanya waktu tidur, dan kestabilan emosi. Lanjut, yang kedua itu ada Superman Rank. Rumusnya Superman Rank dapat teman-teman lihat sendiri di dalam tabel berikut. Untuk keterangannya, itu R RHO sama dengan koefisien korelasi Superman Rank. Untuk N sama dengan jumlah data, dan untuk D, beda peringkat yang berpasangan. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan hasil ujian statistik, yaitu dilambangkan dengan X, dengan hasil ujian MATPEN dilambangkan dengan Y. Data penelitian sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat sendiri data penelitiannya di sini, yaitu sini, yaitu untuk hasil ujian dilambangkan dengan X itu ada di sini, yaitu 60, 70, 58, dan seterusnya. Dengan hasil ujian Batman dilakukan dengan Y, yaitu ada 70, 74, 68, dan seterusnya. Bisa teman-teman lihat sendiri. Baik, selanjutnya. Maaf teman-teman, saya agak batuk sedikit karena kurang enak badan. Dan selanjutnya itu menentukan hipotesis. H0 sama dengan tidak terdapat hubungan antara hasil ujian statistik dengan lambang X dengan hasil ujian MATPEN dengan dilambangkan Y. HA sama dengan terdapat hubungan antara hasil ujian statistik dinamakan dengan X dengan hasil ujian MATPEN yang dinamakan dengan Y. Kita pindahkan dulu jadi tidak tertutup. Menentukan ranking. Dapat teman-teman lihat sebagai tabel berikut. Itu ada X, rank X, Y, dan rank Y. Ranking ditentukan dari nilai terkecil sampai terbesar. Setelah kita menentukan nilai yang terbesar dan terkecil, kita lanjutkan ke berikutnya. Pindahkan lagi karena menutup ya teman-teman. Superman rank, yaitu menghitung data yang diperlukan, yaitu dari data yang di atas jumlahnya terdapat 24. Untuk menghitung korelasi Superman, dapat teman-teman lihat sebagai berikut. RHO sama dengan 1 dikurang 6 D2 N2 dikurang 1 kita masukkan, kita dapat dari tadi yaitu nilai terkecil yang terbesar, yaitu 6,24 dibagi 10 buka kurung 10 pangkat 2 dikurang 1. 1 dikurang sama dengan 114 sama dengan dibagi 10 buka kurung 100 kurang 1. Yaitu 1 dikurang 114 dibagi 990. Dan dapat hasilnya itu 0,854. Lebih jelasnya bisa teman-teman lihat sendiri yang cocokkan dengan data yang telah ada di tabel. Ini kita lanjut. Superman rank 5 menentukan kriteria jika R hitung sangat kecil dari R tabel sama dengan H0 diterima. Sebaliknya, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak. 6. Menentukan R tabel. Cek di tabel yaitu taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. N sama dengan 10. Jadi R tabel sama dengan 0,648. 7. Membandingkan R hitung dan R tabel. R hitung kita dapat 0,854 lebih besar dari R tabel yaitu 0,648. Artinya H0 ditolak. Kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang positif antara
hasil ujian statistik dan hasil ujian metodologi penelitian. Lanjut, kita lanjut ke, Bentar ya, teman-teman. Kita lanjut ke analisis regresi untuk memprediksi hubungan antara variabel. Lagi karena mengganggu ya, teman. Nah, syarat analisis regresi. Satu, hubungan. Harus diketahui adanya hubungan antara variabel. Kedua, variabel. Variabel kriterium, variabel terikat, variabel prediktor, variabel bebas. Contoh, dari hasil analisis korelasi dinyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara motivasi kerja dan kinerja. Dikarenakan ada hubungan yang signifikan, maka dilakukan uji prediksi. Apakah kinerja seorang dapat diprediksi dari motivasi kerjanya? Lanjut, analisis regresi linear sederhana menentukan kriteria, yaitu jika F hitung sangat kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Menghitung F tabel, DK pembilang sama dengan satu. Jumlah variabel bebas, DK penyebut sama dengan N dikurang 2 sama dengan 5. F tabel sama dengan 6,61. Pindahkan dulu. Jadi kesimpulannya, F hitung 23,47 lebih besar dari F tabel yaitu 6,61. Maka H0 ditolak. Kesimpulannya, terdapat hubungan signifikan antara gaya kepemimpinan Epsek dengan kinerja guru. Berdasarkan persamaan Y sama dengan 2,447 tambah 0,908 X, dapat diartikan bahwa kenaikan skor rata-rata gaya kepemimpinan Epsek sebesar 1 unit, maka akan meningkatkan kinerja guru sebesar 0,908 pada konstanta 2,447. Oke, kita lanjutkan lagi. Itu selanjutnya analisis regresi. Analisis regresi adalah suatu analisis yang digunakan untuk menganalisis ketergantungan satu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel penjelas atau bebas dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Apabila digunakan satu variabel independen, maka regresi yang terbentuk disebut regresi sederhana. Sebentar, teman-teman. Maaf, kita lanjut. Apabila terdapat lebih dari satu variabel independen, maka regresi yang terbentuk disebut regresi berganda. Lanjut, itu regresi linear berganda. Bentuk atau model linear secara umum itu bisa teman-teman lihat sendiri. Y sama dengan B0 ditambah B1 dikali X1 ditambah
B2 kali X2 tambah BK XK tambah E. Penggunaan hipotesis. Ada dua tahapan pengujian hipotesis. Satu, simultan, berbarengan. H0, B1 sama dengan B2, dan seterusnya sampai BK sama dengan 0. Tidak ada X yang berpengaruh terhadap Y. H1 ada B1 sama dengan 0,1 I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai K. Ada X yang berpengaruh terhadap Y. Statistik uji yaitu F ANOVA. Kriteria pengujian H0 ditolak bila p-value lebih kecil dari taraf uji sigma. Bukan, maaf ya teman-teman, yaitu lebih kecil dari uji alfa. Lanjut, pengujian hipotesis yaitu lanjutan. Dua, parsial. Pengujian terhadap masing-masing X. H0 sama dengan B1 sama dengan 0. Variabel XI tidak berpengaruh terhadap Y. H1 sama dengan B2 sama tidak 0, I sama dengan 1, 2, 3, sampai K. Variabel XI berpengaruh terhadap Y. Statistik uji, uji T, kriteria pengujian H0 ditolak bila p-value lebih kecil dari taraf uji alfa. Lanjut, identifikasi soal. Pertama, diketahui data rata-rata penjualan mobil per bulan di 20 wilayah berbeda beserta data jumlah sales dan biaya promosi yang dikeluarkan. Dari data tersebut bisa kita analisis bahwa penjualan mobil dipengaruhi jumlah sales dan biaya promosi. Jadi, penjualan mobil kita lamakan dengan Y, jumlah sales kita lamakan dengan X1, dan biaya promosi kita lamakan dengan X2. Lanjut, berikut adalah tabel yang telah kita buat di Microsoft Excel. Bisa teman-teman lihat sendiri, ini adalah tabelnya. Ini jumlah wilayah adalah, jadi ada 20 wilayah. Jumlah sales itu X1-nya itu tidak menentu, ada yang 5, 4, 6, dan seterusnya. Untuk promosinya juga sama, tidak menentu. Untuk penjualannya di wilayah pertama itu sebesar 2.215, wilayah kedua sebesar 190, wilayah ketiga sebesar 225, wilayah keempat sebesar 240, wilayah kelima sebesar 195, wilayah ke-8 sebesar 210, dan seterusnya sampai ke wilayah 20 yaitu sebesar 180. Lanjut, berikut adalah tabel yang telah kita cari menggunakan ANOVA. Bisa teman-teman lihat sendiri, multiplier R, square, adjective R square, standar, error, observation itu ada 20. Ini ANOVA-nya, bisa teman-teman lihat. Setelah itu kita lanjutkan tabel output, yaitu regression statistik multiplier R sama dengan 0,856706901. R square yaitu 0,733946713. Adjusted R square yaitu 0,702646327. Standar error yaitu 17,434367264. Observation yaitu ada 20. Pada tabel sumar, output ditampilkan nilai multiplier R, R square, adjusted R,
square, standar error, dan jumlah observasi. Lanjut, tabel summary output ini yang menunjukkan kekuatan hubungan antara model variabel bebas dengan variabel terikat atau goodness of fit, yaitu mengukur kebaikan suatu model. Yuk, kita lanjutkan ke seterusnya. Multiplier R yaitu regression statistik. Multiplier R sama dengan yang tadi yaitu 0,856706901. R square-nya 0,7339461,6713. Adjusted R square adalah 0,702646327. Standar error itu 17,43672664. Observation itu 20. Multiplier R atau disebut sebagai koefisien korelasi antara variabel output dan input adalah suatu ukuran untuk mengukur tingkat keberatan hubungan linear antara variabel terikat dengan seluruh variabel bebas secara bersama-sama. Berikut adalah kategori korelasinya. Dilihat dari besarnya nilai multiplier R, nilai korelasi antara X1, X2 dengan Y adalah 0,8567, termasuk dalam kategori sangat kuat. Kategori korelasi yaitu 0,00 sampai 0,199 sangat rendah. 0,20 sampai 0,399 rendah. 0,40 sampai 0,599 sedang. 0,60 sampai 0,799 kuat. 0,80 sampai 1 sangat kuat. Dan di sini kita terdapat tadi yaitu nilainya 0,8567. Untuk kategori korelasi itu sangat kuat. Bisa teman-teman lihat sendiri. Kita lanjut. Itu ada R square regression statistik. R square di sini ada nilai 0,733946713. R square atau R pangkat 2 atau disebut juga dengan koefisien determinasi merupakan besaran yang menyatakan proporsi atau persentase variansi total dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Koefisien determinasi dapat diartikan sebagai besaran kemampuan variabel prediktor X dalam mempengaruhi variabel respon itu Y. Nilai ini artinya adalah bahwa 73,39% variasi penjualan dipengaruhi oleh variasi jumlah sales dan biaya promosi. Sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. Sifat R pangkat 2, apabila variabel X-nya makin banyak, maka nilai makin tinggi dan bisa mendekati 100%. Dan dalam teori, hal ini tidak mungkin 100%. Oleh karena itu, dibuatlah adjusted R square. Yang kita akan bahas selanjutnya.
Tulis dulu. Like register R square. Multiple regression statistik itu adjust, adjusted R square terdapat nilai 0,702646327. Sebentar tutupan tulisan teman-teman. Kita pindahkan ke sini terlebih dahulu. Adjusted R square merupakan nilai R square yang telah disesuaikan dengan banyaknya variabel derajat bebas yang ada di dalam model besaran ini. Nilainya selalu lebih kecil dari R square dan dapat bernilai negatif. Sebentar teman, lanjut. Seringkali juga disarankan jika variabel bebas lebih dari dua, sebaiknya menggunakan adjusted R square. Pada kasus ini, diperoleh nilai R square square sebesar 0,7026. Nilai ini artinya adalah bahwa 70,26% variansi penjualan dipengaruhi oleh variansi sales dengan biaya promosi, sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. Yang nilai sukar ini yaitu 0,70226 yaitu dari sini teman-teman, dan dapat diartikan yaitu sebesar 70,26% variansi. Lanjut, standar error yaitu dengan nilai 17,43672664. Standar error of the estimate merupakan besaran yang mengukur kesalahan model regresi dalam memprediksi nilai variabel dependen. Dari analisis yang telah dilakukan, diperoleh nilai standar error of the estimate sebesar 17,43672664. Artinya, rata-rata penyimpangan variabel dependen prediksi terhadap variabel dependen sebesar besarnya 17,43672664. Artinya, apa yang kita hitung ini biasanya sebuah prediksi. Jadi, simpangan error antara prediksi dan kenyataan adalah sebesar 17,43672664. Artinya, banyaknya kemungkinan kesalahan prediksi dalam penjualan adalah sebesar 17.436.726 rupiah, 64. Atau kalau saya ada salah penyebutan, saya mohon maaf ya teman-teman. Data tersebut kita ambil dari regression statistik yaitu standar error 17,43672664. Kemudian kita lanjut dengan observasi, yaitu observasi adalah jumlah pengamatan. Itu di sini ada 20 jumlah pengamatan yang kita lakukan. Bisa teman-teman lihat sendiri juga. Dan kita lanjut. Tabel ANOVA atau Analysis of Variance diterjemahkan sebagai analisis ragam. Dari tabel ANOVA tersebut
diungkapkan bahwa keragaman data aktual variabel terikat penjualan bersumber dari model regresi dan dari residual. Nah, teman-teman, berarti dalam pengertian sederhana untuk kasus kita adalah variasi turun naiknya atau besar kecilnya penjualan disebabkan oleh variasi dari jumlah sales dan biaya promosi, serta dari faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi penjualan yang tidak kita masukkan dalam modal regresi residual yang telah kita lakukan tadi pengamatannya. Itu ada 20 tempat dan beberapa sales yang telah kita bahas di slide sebelumnya. Ntar, baik, lanjut ke slide selanjutnya. Tabel ANOVA atau Analysis of Variance. Pada ANOVA ditampilkan perhitungan regresi yang mencakup interpeks, konstanta, dan koefisien regresi untuk masing-masing variabel. Nilai F hitung dan significance F istilah p-value di Excel. Standar error, t-stats, p-value, dan selang kepercayaan atau confidence level. ANOVA regression yaitu 2, SS yaitu 1428,5295 9 untuk MS yaitu 7129,265. Untuk F-nya 23,44849. Signifikansi F-nya yaitu 1,29489 E kurang 0,5. Untuk residual yaitu DF sama dengan 17 SS 5168,670409 MS 304,0394. Untuk F-nya ada selanjutnya tidak ada. Kita lanjut ke total. Itu DF itu totalnya itu ada 19. Untuk SS itu 19 19427,2. Untuk interpret yaitu bisa teman-teman lihat dari sini tuh untuk koefisien itu ada 1212456 standar error 16,69254,355 untuk tes stat ada 7,263461 p-value ada 1,32 E dikurang 0,6 lower itu 95% 86,02744308 upper itu 95% 156,46389199 lower 95,0% 86,02744308 upper 95,0% 156,46389199. Jumlah sales X1 yaitu 9,0718126115. Standar errornya 4,060888231. Untuk tes staffnya 2,23394 8 p-value 0,0392009 lower 0,504087365
Untuk upper 17,63953787, lowernya 0,504087365. Untuk uppernya itu 17,6363953787. Promosi X2 yaitu 6,6749631, standar error 2,497215531, tes start yaitu 2,669972, P value adalah 0,016155, untuk hournya 1,3988321 atau uppernya 11,93616062, powernya 1,398832163, uppernya itu 11,936162. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ada pantun sebelum penutupannya, yaitu Bu Bu Dina membawa Bu Dina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Setelah usai, saatnya saya undur diri. Jika ada salah kata, penyampaian yang kurang pas, itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini saya masih belajar juga. Ini tugas dari statistik teori PS dari dosen kami, yaitu Bu Liza. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, terima kasih.